1926 bersatu adalah benteng yang tak tertembus. Itu adalah pertarungan antara Dewa Semu dan Dewa. Semua adegan direkam dengan satelit. Sangat jarang bagi orang biasa untuk melakukan kontak dengan master jiwa. Apalagi menyaksikan pertempuran pangkat ini. Adegan itu menarik perhatian semua orang. Douluo Chenshinji Laut Tanpa Batas menampilkan kemampuan bertarungnya yang sangat kuat. Dia bertarung melawan Ratu Iblis berulang kali. Adegan apokaliptik membuat penonton merasa tercekik. Jika rekaman tersebut tidak diperlihatkan oleh Parlemen Federal, publik akan mengira bahwa itu adalah pertunjukan efek khusus. Apakah itu benar-benar pertunjukan efek khusus? Tentu saja tidak. Itu benar-benar pertarungan. Publik melihat armor pertempuran 4 kata Chenshinji dan sejauh mana kekuatannya. Kadang-kadang, Molan memberikan beberapa penjelasan. Itu membuat darah semua orang mendidih saat menonton rekaman. Pada akhirnya, Douluo Laut Tanpa Batas dikalahkan dalam pertempuran. Saat dia tersandung ke laut, perasaan sedih melanda semua orang. Chenshinji telah kalah. Tidak diragukan lagi. Lawannya, Permaisuri Iblis, adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Sementara itu, Light Dark Douluo Long Yeiwei berjalan ke tempat kejadian. Banyak orang menangis deras ketika mereka menyaksikan Chenshinji menyatakan cintanya pada Yeiwei selama saat-saat terakhir mereka. Publik tidak menyadari bahwa pembangkit tenaga listrik di benua dan dari militer telah mempertaruhkan nyawa untuk melindungi mereka. Para pembangkit tenaga listrik bertempur di tempat yang jauh yang belum pernah mereka kunjungi sendiri. Dua limit Douluos yang hebat telah jatuh. Di sisi lain, lorong jurang terbakar sekali lagi. Perang sedang berlangsung. Militer federal terus kehilangan tempat karena mereka didorong kembali oleh musuh-musuh mereka yang tangguh. Garis pertahanan pertama hilang. Disusul garis pertahanan kedua. Gunung itu diserang dan direbut dengan naga roh curang yang memimpin legiun jurang yang menakutkan untuk menyerang garis pertahanan tanpa henti. Tentara militer federal menderita kerugian besar dengan banyak nyawa melayang. Akhirnya publik melihat siluet yang mereka kenal. Itu adalah Putri Naga Perak Gu Yuena. Namun, Molan memperkenalkannya sebagai Master Pagoda Jiwa yang baru diangkat. Bagi orang biasa, Gu Yuena adalah pembangkit tenaga listrik yang paling mereka kenal sejak mereka menontonnya selama festival Just for Us Pause di masa lalu. Mereka ingat iklan yang mempromosikan Putri Naga Perak pada saat itu. Wanita cantik selalu menarik perhatian publik. Apalagi wanita cantik itu juga sakti dalam kemampuannya dan menyandang status terhormat. Dia adalah titik fokus perhatian semua orang. Gu Yuena memimpin pusat kekuatan umat manusia untuk bertahan melawan serangan musuh. Adegan di layar menimbulkan perasaan benar di depan umum. Akhirnya, Tang Wulin kembali. Seseorang di alun-alun pusat Mingdu bersorak ketika dia tiba di medan perang dengan balutan lagu Golden Dragon Moon. Sekaligus, sorak-sorai orang menggema di seluruh alun-alun. Tang Wulin bertarung melawan Permaisuri Iblis dengan ganas sementara Gu Yuena membunuh Raja Roh. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik mulai runtuh. Orang-orang terdiam ketika Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu binasa bersama dengan Phoenix Kegelapan Leng Yulai. Itu jelas bukan pertunjukan karena pembangkit tenaga listrik sedang sekarat di sana. Pesawat infrasonik muncul. Pusat kekuatan Douluo Hall Sekte Tang bekerja sama dengan tentara Dewa Darah dan Angkatan Udara untuk menekan serangan Legiun Jurang. Publik merasa lega bahwa semuanya berjalan dengan baik. Saat itulah Permaisuri Iblis mengusulkan taruhan 3 putaran pertempuran. Adegan itu beralih ke Molan sekali lagi. Taruhan itu disepakati tanpa persetujuan parlemen setelah diskusi diadakan antara komandan tertinggi garis depan dan pusat kekuatan. Mereka berharap keputusan itu akan meningkatkan peluang bertahan hidup para prajurit.
Saya yakin banyak penonton kami memiliki anggota keluarga yang merupakan tentara garis depan. Pahlawan kita tidak bertindak pengecut. Mereka bertanggung jawab atas kehidupan setiap orang. Mereka memilih untuk mengorbankan hidup mereka untuk menjunjung kejayaan benua dan melindungi sesama perwira. Saya mengerti bahwa federasi tidak akan setuju untuk melanjutkan taruhan jika mereka menyampaikan informasi tersebut kepada federasi. Ada pepatah, seorang komandan lapangan harus memutuskan bahkan melawan perintah raja. Mereka membuat keputusan yang mendukung kelangsungan hidup lebih banyak tentara. Sebagai anggota parlemen, saya mengutuk perilaku mereka. Namun, sebagai seorang wanita yang seluruh keluarganya meninggal di tangan pemujaan Roh Kudus, mereka adalah pahlawan di hati saya. Mata Molan memerah pada saat dia menyelesaikan komentarnya. Bibirnya terkatup rapat. Pada saat yang sama, emosinya memengaruhi semua orang. Mereka adalah pahlawan. Ya. Mereka adalah para pahlawan terutama di mata para anggota keluarga tentara garis depan. Ada ratusan dan ribuan tentara yang terlibat bersama dengan ratusan dan ribuan keluarga. Dengan demikian, kata pahlawan tertanam dalam di benak mereka. Adegan beralih ke garis depan sekali lagi. Pihak federasi telah menyelesaikan pengelompokan. Skycrosser Douluo Guan Yue memimpin tim Dewa Perang ke medan perang untuk terlibat dalam perang habis-habisan melawan pembangkit tenaga listrik abisal. Haughty Dragon Douluo Nangongi tidak bergeming sama sekali dan menjaga tim dengan mengorbankan lengannya. Ketika skill fusi jiwa bela diri Fast Sun Heaven Gukin muncul di medan perang, para penonton diliputi perasaan marah dan benar. Secara bersamaan, lawan menunjukkan kemampuan mereka yang kuat. Tidak terkecuali Raja Iblis Jurang yang pernah kuat. Skycrosser Douluo Guan Yue mencapai ketuhanan dalam satu langkah. Dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan keterampilan tersembunyi dari War God Hall. Tombak pemecah bumi miliknya menjadi andalan. Di sisi lain, Serigala Ganas Douluo tewas bersama musuh. Pandangan terakhirnya yang dalam terukir di benak setiap saksi. Mereka adalah para pahlawan. Dua limit Douluos yang hebat mengorbankan diri mereka untuk mencapai kemenangan pertempuran. Sejumlah dewa perang selamat. Di sisi lain, batas Douluos yang jatuh hilang selamanya. Meskipun demikian, mereka bertekad, tenang, dan tenang. Mereka adalah pahlawan sejati. Sejumlah besar penonton menitikkan air mata. Beberapa orang biasa mungkin meragukan kekuatan garis depan yang membuat keputusan sepihak. Meski demikian, semua keraguan mereka hilang sekarang. Diganti dengan air mata emosional. Dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab yang besar. Skycrosser Douluo dan Ganas Wolf Douluo mengajari kami pelajaran ini saat mereka mengorbankan hidup mereka. Sekarang, tolong beritahu saya, bukankah mereka adalah pahlawan federasi kita? Ya, jawabannya. Sekeras tsunami yang menderu, bergema di seluruh benua Douluo. Sekaligus, semburan energi tak terlihat yang dikenal sebagai kekuatan keyakinan menyapu udara. Kehadiran aura secara substansial melemahkan tekanan yang dipancarkan oleh matahari gelap di langit. Fase kedua perang telah dimulai. Ketika 9 kotak istana muncul, semua orang dikejutkan oleh pemandangannya. Mereka menyaksikan Roh Kudus Douluo Yali menyalakan hidupnya dan bahkan jiwanya untuk membakar kaisar hantu berulang kali. Pada akhirnya, dia binasa bersama dia. Akibatnya, orang-orang menangis deras. Yali telah menyelamatkan banyak nyawa dalam hidupnya. Monikernya sebagai kecantikan nomor 1 di federasi telah ada selama bertahun-tahun. Dia adalah wanita yang sangat cantik, tapi jiwanya bahkan lebih indah. Dia adalah satu-satunya tipe pemulihan limit Douluo di seluruh benua yang juga menjadi korban dalam perang ini. Dia adalah limit Douluo terakhir di Akademi Shrek yang memiliki pengalaman luas.
Selanjutnya, Lan Musi meninggal. Wu Zhangkong membeku menjadi es. Adegan itu menarik hati publik. Tidak diragukan lagi mereka semua adalah pahlawan. Mereka rela mengorbankan hidup mereka dengan gagah berani untuk melindungi benua. Bahkan jika mereka harus mati, mereka akan melakukannya untuk membawa kemenangan ke benua itu. Akhirnya, Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, Master Sekte Tang, Lagu Naga Emas Bulan Tanggulin, dan Master Pagoda Roh Pagoda, Tarian Naga Perak Kilin Gu Yuena muncul. Mereka memimpin Shrek Six Monsters bersama dengan Sima Jinchi untuk bertarung melawan Demon Empress dan tim Intense Monarch. Para penonton menahan nafas sambil menyaksikan pertarungan yang sengit. Publik bersorak keras ketika Tang Wulin memegang tangan Gu Yuena dan bersama-sama berubah menjadi Dewa Naga. Permaisuri Iblis dikalahkan dan diambang kematian. Umat manusia akhirnya mencapai kemenangan yang luar biasa. Tepat pada saat itulah Raja Petapa Jurang merebut tubuh Permaisuri Iblis dan muncul di hadapan mereka. Suaranya yang tidak tahu malu terdengar. Seluruh cerita konspirasi diceritakan tanpa syarat di layar. 1927 dukungan seluruh federasi. Kemeriahan publik beberapa saat lalu tiba-tiba berubah menjadi amukan yang tak terkira. Orang-orang terbakar amarah. Perang dimulai sekali lagi. Keyakinan orang-orang meningkat ketika Tang Wulin memanggil 1000 naga menari. Namun, di saat berikutnya, Abyssal Sage King hanya membawa keputusasaan. Garis depan dikalahkan secara serius. Sementara Tang Wulin berada di ambang kematian setelah terluka parah. Sementara itu, Douluo Asmara dan Douluo Hairless melangkah maju. Mereka melepaskan emosi Shock the Heaven untuk menutup jurang maut. 2 lagi limit Douluos dikorbankan. Adegan itu dihentikan saat perisai cahaya menyegel Abyssal Sage King. Para penonton merasa seperti tercekik. Mereka akhirnya mengerti alasan di balik kegelapan dan kemunculan matahari ungu. Federasi tidak menyembunyikan kebenaran dari mereka karena kenyataan ditampilkan tepat di hadapan mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Molan telah menyembunyikan pemusnahan 3 armada besar oleh Abyssal Sage King dari mereka. Tindakan menyatukan orang-orang tidak mungkin menahan pukulan telak dari insiden itu. Molan berharap dia bisa membangunkan orang-orang daripada membuat mereka putus asa. 3 hari. 3 hari saja yang kita punya. Segel itu akan bertahan selama 3 hari. 3 hari kemudian, Abyssal Sage King akan bisa membuka segelnya. Garis depan baru saja mengirimkan informasi bahwa Master Sekte Tang, Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, Yang Mulia, Kaisar Naga Douluo Tang Wulin aman dan pulih sementara itu. Dia bersiap untuk membuat terobosan berbahaya. Mungkin, dia masih memiliki peluang untuk menang jika dia menyelesaikan terobosan. Semua yang Anda saksikan terjadi di Tule. Sementara kita menikmati kehidupan yang tenang dan damai. Orang-orang itu mengorbankan hidup mereka untuk kelangsungan hidup kita. Mereka mengorbankan hidup mereka untuk memberi kita keamanan. Apa alasan kita membuat kekacauan kali ini? Kita semua harus memberi mereka dukungan moral sekarang. Kita harus memberitahu mereka bahwa 7 juta orang mendukung mereka. Kami akan menjadi perisai terkuat mereka. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk memperjuangkan kita. Mereka akan tetap menjadi pahlawan kita terlepas dari apakah mereka menang atau kalah. Kami akan menanggung konsekuensinya bersama mereka. Kami sangat yakin mereka akan mengalahkan musuh dan membawa kemenangan bagi kita semua. Mereka akan memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Teman-teman, ini waktunya untuk menunjukkan dukungan kita. Mari bersatu dan bersorak bersama untuk para pahlawan kita. Kami akan segera mengirimkan rekaman dukungan Anda kepada tentara kami. Mereka adalah orang-orang yang paling kami hargai. Mereka adalah pahlawan dan pejuang kami. Adegan itu dihentikan sementara.
Seluruh benua diam. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Go Douluo! Pergi federasi!" Sekaligus, nyanyian dimulai. Pergi Sekte Tang. Pergi Akademi Shrek. Go Spirit Pagoda. Pergi War God Hall. Pergi Korps Angkatan Darat Barat Laut. Pergi Korps Angkatan Darat Barat. Ayo, pahlawan. Teriakan yang menggema di seluruh benua dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru benua. Adegan pertarungan para pahlawan dengan ganas mengejutkan hati rakyat jelata. Setiap orang merasa benar dengan caranya sendiri. Ini mencerminkan perilaku publik secara alami. Molan ingin menyatukan orang-orang karena bersatu adalah benteng yang tak tertembus. Tidak mungkin untuk menyembunyikan kebenaran karena besarnya apa yang terjadi. Dia mungkin juga mengungkapkannya tetapi menyembunyikan beberapa peristiwa yang lebih negatif. Misalnya, keputusan salah Korps Angkatan Darat Barat dan kekalahan total. Hasil lain yang tidak menguntungkan adalah penghancuran 3 armada besar. Dia memilih untuk hanya menampilkan adegan para pahlawan yang mengorbankan diri mereka untuk federasi. Kekuatan kepercayaan tidak terlihat, namun itu memiliki kekuatan yang luar biasa juga dalam beberapa kesempatan. Setelah teriakan itu, langit menjadi lebih cerah setelahnya. Langit hitam pekat secara bertahap memudar memberi jalan bagi kecerahan yang meningkat sementara matahari ungu di langit tampak melemah juga. Molan berdiri di belakang jendela kantor lantai atas di gedung parlemen. Dia melihat keluar dan mendengarkan teriakan yang masih terdengar jelas melalui jendela. Sedikit kelelahan melintas di matanya. Kantor yang menjadi milik pembicara dipinjamkan kepadanya untuk sementara waktu sehingga dia bisa membuat pengumuman. Ada beberapa tentangan dalam rapat pleno sebelumnya. Tetapi sebagian besar suara mendukungnya. Molan terkejut ketika dia mendapatkan lebih dari 2/3 suara di parlemen. Dia bahkan mendapat dukungan dari fraksi elang. Dia benar dalam penilaiannya tentang situasi saat ini. Federasi Douluo tidak pernah mengalami situasi seperti ini di mana orang-orang bersatu. Membentuk benteng yang tak tertembus. Juniorku, aku sudah melakukan segala daya untuk kamu. Kami bergantung pada Anda untuk menciptakan keajaiban. Federasi membutuhkan keajaiban ini. Anda pasti harus berhasil. Ketika Tang Wulin terbangun dari tidurnya, di luar masih gelap. Rasa penetrasi yang aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah perasaan yang sangat nyaman. Rasanya seolah-olah seluruh orangnya sudah menyublim. Dia hanya mengalami perasaan ini beberapa kali dalam hidupnya. Saat itulah dia membentuk cincin jiwa kelimanya untuk menjadi anak alam. Kesempatan lain adalah ketika dia membuat terobosan lapisan pertama segel Raja Naga Emas. Transformasinya jelas. Dia menggunakan penglihatan batinnya untuk memeriksa meridian di tubuhnya. Semua meridiannya tampak dilapisi dengan warna merah keemasan samar. Jika seseorang menggambarkan tubuhnya sebagai tubuh emas anti bocor di masa lalu yang dekat dengan peringkat dewa, Tang Wulin jelas merasakan perubahan kualitatif di tubuhnya saat ini. Inti naga telah memadat menjadi bentuknya. Itu berdetak lebih kuat dari sebelumnya dan bersinar dengan sinar merah keemasan yang samar. Ada juga emosi aneh di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Tang Wulin samar-samar mengingat bahwa dia telah terluka parah. Dia memfokuskan pikirannya untuk mengingat ingatannya secara bertahap. Dia ingat semua yang terjadi sebelumnya. Kenangan itu membuat hatinya tenggelam. Aku belum mati. Dia membuka matanya tanpa sadar dan duduk di tempat tidur. Ketika inderanya kembali, hal pertama yang dia rasakan adalah pemandangan yang familiar di sisinya. Gu Yuena duduk bersila di kursi di sebelahnya. Saat Tang Wulin bangun, dia membuka matanya. Kecemerlangan di sepasang mata ungu indahnya mencerminkan ekspresi terkejut. Kamu sudah bangun. Tatapan Tang Wulin segera berubah lembut saat melihatnya.
Dia baru menyadari bahwa dia berada di kamarnya di perkemahan. Hanya ada mereka berdua di ruangan itu saat ini. Apa yang terjadi? Apakah saya masih hidup? Kupikir kehancuran yang dibawa oleh senjata Super Divine Raja Sage dari jurang itu tidak dapat disembuhkan pada saat itu. Oh iya, dua yang mulia, yang asmara dan yang tak berperasaan. Tang Wulin melihat keterampilan fusi jiwa bela diri mereka juga. Hanya saja seluruh tubuhnya berada di ambang kerusakan pada saat itu. Kesadarannya sangat berkurang. Tatapan Gu Yuena sedikit meredup. Dia menghela nafas lembut dan berkata, mereka mengorbankan hidup mereka untuk menutup jurang sementara untuk mendapatkan penangguhan hukuman 3 hari bagi kita. 1 hari telah berlalu. Itu adalah Douluo Asmara yang membimbing saya dalam menggunakan Lovesic Heartbroken Red yang Anda berikan kepada saya di masa lalu untuk menyelamatkan Anda. Kaulah yang menyuruhnya untuk memberikan Lovesic Heartbroken Red padaku, kan? Tang Wulin mengangguk dan berkata sambil tersenyum pahit. Aku benar-benar tidak menyangka itu akan digunakan pada diriku pada akhirnya. Tidak heran saya merasa berbeda sekarang. Sinar berkedip di mata indah Gu Yuena. Kamu benar-benar berbeda sekarang. Jika saya tidak salah, tubuh Anda telah mencapai peringkat dewa dalam arti yang sebenarnya. Meskipun basis kultivasi kekuatan jiwa Anda masih berpangkat dewa, ketahanan tubuh Anda sepenuhnya meningkat di bawah pengaruh Lovesic Heartbroken Red. Itu memungkinkan Anda memiliki fondasi untuk menjadi dewa sejati. Tang Wulin menghela nafas. Namun, aku khawatir itu masih belum cukup untuk mengalahkan Abyssal Sage King. Gu Yuena meliriknya dalam-dalam dan berkata, Wulin, jangan putus asa. Anda sekarang adalah pemimpin dari seluruh umat manusia. Semua orang sekarang menunggu kita untuk menciptakan keajaiban. Jika kita sendiri putus asa, maka umat manusia benar-benar hancur. Begitu juga benua Douluo. 1928 bantu saya mencapai terobosan. Bibir Tang Wulin tersenyum pahit. Kamu benar. Kami tidak bisa putus asa. Namun, adakah yang bisa kita lakukan sekarang? Adakah yang bisa kita lakukan sekarang? Setelah mendengarkan kata-katanya, kedalaman mata Gu Yuena berkilauan dan tatapannya berubah sedikit. Dia mendapat ide 1 jam sebelum Tang Wulin bangun. Yang mulia, jangan ragu lebih jauh. Ini satu-satunya cara kita. Jika tidak, saya khawatir pesawat kecil dari platform 10.000 binatang tidak akan ada lagi ketika benua Douluo dilahap oleh jurang. Saat itu, mustahil bagimu untuk bergabung dengan kekuatan Raja Naga Emas Tang Wulin untuk memulihkan tubuh Dewa Naga. Yang mulia, bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan kembali peringkat Dewa Naga yang sebenarnya, Raja Petapa Jurang belum tentu menjadi lawan yang layak setelah Anda melahap Tang Wulin dan menggunakan inti Dewa Naga sebagai fondasi Anda. Yang mulia, Anda tidak bisa menunda lebih lama lagi. Buat perubahan Anda. Yang mulia. Gu Yuena berbicara dengan suara yang dalam. Wulin, kami pasti akan menemukan caranya. Tubuh Anda telah dinaikkan ke peringkat dewa setelah mengonsumsi Lovesic Heartbroken Red. Anda akan dapat menahan kekuatan yang lebih kuat ketika kami menggunakan transformasi Dewa Naga lagi. Bukan berarti transformasi Dewa Naga kita tidak kuat lagi. Tetapi tubuh asli kita tidak mampu menahan kekuatan yang begitu kuat sebelumnya. Karena itu, kami harus memperkuat diri kami semaksimal mungkin dalam 2 hari tersisa. Kita harus mengerahkan semua kekuatan kita sekarang. Setelah mendengar kata-kata Gu Yuena, Tang Wulin tenggelam dalam pikirannya. Mereka sudah menghabiskan semua kemampuan mereka. Namun mereka tidak dapat melawan Abyssal Sage King selama pertempuran kemarin. Seseorang hanya bisa menggambarkan kemampuan Abyssal Sage King sebagai tak tertandingi. Luar biasa. Selain itu, dia memiliki senjata Super Divine
Heaven Saint crack abis. Itu membuatnya pernah menang. Tang Wulin tidak mampu menahan bahkan satu pukulan dari senjata Super Divine meskipun transformasi Dewa Naga. Badai tak terbatas mungkin bisa mengendalikan lawannya. Namun itu hanya untuk waktu yang singkat. Masalah krusialnya adalah dia sama sekali tidak mampu membunuh lawannya. Jika dia tidak mampu mengancam lawannya, maka semua usahanya akan sia-sia. Cara lain apa yang bisa dia gunakan untuk melukai atau membunuh lawannya? Tang Wulin menyilangkan lengannya dan mengerutkan kening. Trident Dewa Laut juga merupakan senjata super ilahi. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan kekuatannya secara penuh seperti ayahnya. Meskipun memiliki senjata super ilahi, tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kemampuannya dalam 2 hari yang singkat. Tubuh dengan peringkat dewa mungkin mampu menahan kemampuan menyerang lawannya. Di sisi lain, dia memiliki sedikit kemampuan untuk melukai lawannya. Secara alami, Gu Yuena bisa melihat rasa frustrasi dalam dirinya. Sebagai tanggapan, dia secara spontan mengambil langkah ke depan untuk memegang tangannya. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan menatapnya saat bersentuhan dengan telapak tangannya yang lembut dan halus. Mata mereka bertemu, dan mereka berdiri begitu dekat sehingga mereka bisa merasakan nafas satu sama lain. Rambut perak, mata ungu, dan wajah indahnya ada tepat di depan matanya. Nyatanya, kehadirannya membuat Tang Wulin kesurupan sesaat. Sebuah ide muncul di benaknya secara tidak sadar. Akan lebih bagus jika mereka tidak berada di tengah perang. Gu Yue, aku ingin bersamamu selamanya seperti sekarang, kata Tang Wulin tiba-tiba saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Sebuah isyarat samar dari emosi kompleks melintas di matanya. Dia tidak berbicara saat dia mengambil tangan Tang Wulin dan meletakkannya dengan lembut di pipinya. Pipinya lembut dan halus, tapi agak dingin. Tang Wulin merasakan semburan panas dari nyala api yang menyala di dalam dirinya setiap kali dia menyentuhnya. Inti naga yang baru terbentuk berdenyut dengan keras. Dia mendekatinya hampir tanpa sadar dan menciumnya dengan penuh gairah di bibir merah kemerahannya. Gu Yuena melingkarkan lengannya di lehernya. Dia memejamkan mata dan menyandarkan sosok menawannya ke dalam buayannya. Sosoknya yang dingin dan menawan mulai membara. Sangat panas sehingga dia tidak hanya membakar tubuh Tang Wulin, tetapi juga jantungnya. Akhirnya bibirnya terbuka. Mereka saling berpelukan erat. Mereka berharap momen ini akan bertahan selamanya. Wulin, kata Gu Yuena lembut. Tang Wulin sepenuhnya tenggelam dalam pengalaman saat dia menikmati aromanya. Saat ini, dia tidak ingin memikirkan hal lain. Aku belum pernah memberitahumu ini sebelumnya dengan serius, kata Gu Yuena lembut. Apa? Lengan Gu Yuena tiba-tiba menegang di sekelilingnya. Aku cinta kamu. Aku sangat mencintai kamu. Seluruh tubuh Tang Wulin bergetar. Dia memeluknya dengan erat. Pada saat itu juga, dia merasa seolah pori-pori di tubuhnya terbuka. 3 kata sederhana memberinya keberanian yang luar biasa. Aku mencintaimu juga. Tubuh Tang Wulin sedikit menggigil. Semua rasa sakit yang dia rasakan lenyap dalam sekejap dengan pernyataan sederhana itu. Meskipun dia telah melalui begitu banyak liku-liku dan telah mengalami begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, tidak ada yang penting lagi, Gu Yuena berkata dengan lembut. Terlepas dari kesulitan dan pengorbanan di masa lalu, banyak tanggung jawab yang saya pikul, dan misi yang tak terhitung jumlahnya yang saya lalui. Tidak ada yang dapat mengubah ini. Aku sayang kamu, Wulin. Kami pasti akan bersama. Meskipun itu akan memakan waktu yang sangat lama. Waktu akan membuatnya lebih mudah. Apa yang Tang Wulin tidak sadari adalah tekad yang teguh dan keyakinan yang kuat pada suara Gu Yuena ketika dia mengatakan itu. Tang Wulin membelai rambut peraknya. Tidak, saya tidak ingin menunggu lama.
Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Dari generasi ke generasi. Gu Yue. Saya pikir tubuh saya harus mampu menahan tingkat yang lebih tinggi dari segel Raja Naga Emas sekarang. Bantu saya. Saya akan memecahkan lapisan ke-16 segel. Saya membutuhkan lebih banyak kekuatan. Sosok menawan Gu Yuena menggigil sekali. Namun, dia mematuhinya dengan patuh. Aura panas yang berkobar dilepaskan seketika saat inti naga berdenyut dengan keras. Akhirnya ada 1 ons kehangatan di dunia tule yang sedingin es ini. Semua indera tekanan dan rasa sakit semuanya dilupakan saat ini. Tubuh dan hati mereka menyatu menjadi satu di ruangan kecil barak di Tule. Di dalam suara detak jantung mereka yang kuat. Mereka melepaskan cinta dan hasrat mereka satu sama lain tanpa reservasi sedikit pun. Lapisan garis pertahanan terus-menerus dipasang di puncak gunung. Para prajurit mengerjakannya seperti mesin. Meskipun mereka menyadari bahwa semua upaya mereka sama sekali tidak berguna, mereka tetap bekerja keras. Abyssal Sage King membawa perasaan penindasan yang tak tertandingi yang membuat dada semua orang terasa berat. Bagi mereka, 2 hari berikutnya mungkin bisa menjadi hari terakhir mereka. Seandainya bukan disiplin militer yang ketat. Selain keyakinan yang dibawa oleh para pembangkit tenaga listrik yang habis-habisan dalam perang. Pemberontakan militer mungkin telah terjadi. Meski demikian, semua orang tahu bahwa semua upaya mereka akan sia-sia. Manfaat apa yang didapatnya? 3 armada besar telah lenyap menjadi ketiadaan hanya dengan 1 serangan dari lawan. Terlepas dari seberapa banyak usaha yang mereka lakukan, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan musuh yang tak terkalahkan? Sebagian besar tentara tidak tahu apa itu pesawat abyssal. Mereka hanya tahu penjajah datang dari luar. Bagaimanapun, penjajah terlalu kuat. Bip, bip. Suara peluit yang tajam terdengar. Itu adalah pukulan peluit yang menyerukan pertemuan darurat. Jika itu hari biasa, semua orang akan segera waspada dan segera menuju ke majelis setelah mendengar peluit. Di sisi lain, tampaknya tentara melambat hari ini. Semua orang tampak tak bernyawa dan dalam semangat rendah. Mereka membutuhkan waktu 3 kali lebih lama dari biasanya untuk berkumpul di kebaktian. Para perwira tidak terburu-buru. Mereka tahu bahwa setiap orang hampir mengalami gangguan mental. Jika mereka tidak berhati-hati, itu mungkin bisa menyebabkan pemberontakan. Layar besar dipasang di hadapan para prajurit di berbagai daerah. Meskipun sejumlah besar tentara tewas dalam pertempuran sebelumnya, kerugian di medan perang utama jauh lebih sedikit daripada 3 armada besar. Kapal perang besar di 3 armada besar dihancurkan total oleh Abyssal Sage King. Namun, ada sejumlah kapal perang kecil yang bertahan bersama dengan beberapa pembangkit tenaga listrik yang berhasil melarikan diri dari kapal perang tepat waktu. Sejauh menyangkut Abyssal Sage King, orang-orang dan peralatan mereka sama sekali tidak memadai untuk mengancam keberadaannya. Itu bahkan tidak sepadan dengan perhatiannya. 1929 Ayo, pahlawan. Para perwira militer tidak berbicara. Layar lebar diterangi secara berurutan. Dan video ditampilkan di hadapan mereka sekaligus. Tentara garis depan yang terhormat. Saya Molan dan saya adalah anggota parlemen. Pertama, atas nama Parlemen Federal, terima kasih atas layanan Anda. Wajah sopan Molan muncul di layar besar. Suaranya yang menyenangkan akhirnya menarik perhatian para prajurit di tempat kejadian. Parlemen sudah mengetahui situasi di garis depan. Setiap orang dari kami tahu bahwa Anda semua telah memberikan yang terbaik. Andalah yang menggunakan semangat dan kehidupan Anda untuk melindungi federasi dan tanah perjanjian kami. Setiap orang dari Anda adalah pahlawan sejati. Berikutnya,
Ada beberapa video yang ingin saya tunjukkan karena kami ingin Anda tahu bahwa Anda tidak berjuang sendirian. Sebelum suaranya menghilang, adegan bergeser ke lapangan pusat Mingdu. Alun-alun itu terkenal sebagai yang terbesar di Federasi Douluo. Itu memiliki ukuran paling luas dari semua kota. Tepat pada saat ini, itu terisi ke tepi jurang. Seluruh alun-alun sudah dipenuhi orang. Suara menderu-deru dari kerumunan itu terpancar ke seluruh kamp militer pada saat berikutnya. Ayo Douluo, ayo Federasi, pergi Sekte Tang, pergilah ke Akademi Shrek, pergilah Pagoda Roh, Go War God Hall, pergilah Korps Angkatan Darat Northwest, ayo Korps Angkatan Darat Barat, ayo, pahlawan, kamu yang terbaik, tolong terus lindungi kami. Persatuan kita pasti akan menciptakan keajaiban. Kami adalah pendukung terkuat Anda. Seorang wanita tua sedang menonton layar dengan air mata mengalir di pipinya. Dan kamera memperbesar wajahnya. Melalui isak tangisnya, dia berteriak, "Nak, ibumu sedang menunggu kamu kembali. Nak, ibumu sangat bangga padamu. Terlepas dari apakah Anda masih hidup atau sudah mati dalam pertempuran, Anda adalah pahlawan di hati saya. Jika Anda masih hidup, dapatkah Anda melihat ini? Dapatkah Anda melihat bahwa ada begitu banyak orang yang mendukung Anda? Aku akan menunggumu kembali, anakku." Seorang wanita dengan seorang anak di pelukannya menangis deras dengan cara yang sama. Dia berteriak keras, "Pergi. Anda harus mengalahkan orang-orang jahat itu demi anak kami. Anda harus kembali kepada saya hidup-hidup dan sehat." Raungan suara sedih dan sorak datang satu demi satu. Seluruh umat manusia dipersatukan menjadi satu. Adegan selanjutnya beralih ke Issea City. Gelombang suara yang memekakkan telinga bergema di setiap sudut jalan. Adegan sekali lagi beralih ke Heaven Do City. Suara yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dari area di sekitar bangunan yang sedang dibangun kembali. Teriakan dan sorak-sorai terdengar datang dari satu kota ke kota lain. Para prajurit di Tule merasa mereka bisa mendengar panggilan dari Federasi. Berangsur-angsur, tatapan yang tertegun dan dipenuhi dengan keputusasaan mulai cerah. Dan mata redup mereka dipenuhi air mata. Ya. Semua yang mereka lakukan memiliki tujuan. Yang mereka lakukan hanyalah memastikan bahwa orang-orang yang bersorak untuk mereka ini bisa hidup lebih baik. Mereka melindungi Federasi, keluarga dan teman-teman mereka. Setiap orang dari mereka adalah pahlawan. Meskipun mereka harus menghadapi kematian mereka sendiri setiap saat. Mereka tiba-tiba mendengar panggilan yang datang dari tanah air mereka dan suara persatuan Federasi. Secara bertahap, emosi panas yang berkobar mulai menyebar di hati setiap orang. Sesuatu yang terus-menerus ditekan di dalam diri mereka mulai meledak. Hidup Federasi. Seseorang mengeluarkan raungan histeris dan mengamuk terlebih dahulu. Tiba-tiba, aura antusias yang tak tertandingi meledak. Hidup Federasi! Hidup Federasi! Teriakan liar yang datang dari para prajurit terpancar melalui Tule dalam sekejap. Terangnya langit berasal dari panggilan orang-orang yang bersatu. Ketika rasa takut mencapai puncaknya, ledakan keberanian membuat mereka semua menjadi gila. Pada saat ini, mereka fanatik, rela mengorbankan apapun untuk melindungi tanah air dan Federasi mereka. Ya. Orang-orang yang mereka lindungi adalah para ibu yang wajahnya berlumuran air mata dan istri dengan anak-anak dalam pelukan. Mereka tidak bertempur sendirian di sana. Karena semua yang mereka lakukan disaksikan oleh anggota keluarga mereka. Tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pahlawan. Mengapa mereka harus bertengkar? Mereka berjuang untuk Federasi, anggota keluarga mereka, dan masa depan mereka. Sekaligus, para prajurit yang berada di titik terendah seperti api yang mengamuk yang disiram dengan minyak panas. Mereka bersorak-sorai.
Raungan yang datang dari layar tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Suara Molan terdengar sebentar. Kepada tentara garis depan. Kami ingin memberitahu Anda bahwa kami bersama Anda. Kami akan selalu bersorak dan berteriak untuk mendukung Anda. Kami akan memberi Anda semua yang kami bisa berikan. Kami akan mendukung Anda sepanjang waktu hingga akhir perang. Jika Anda menang, kami akan menciptakan keajaiban dan kemuliaan. Kami akan menyambut kedatangan Anda kembali dengan pelukan paling bersemangat dan bunga segar. Perang ini akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidup Anda. Jika Anda kalah, kami akan menanggung konsekuensinya bersama Anda. Semangat seluruh umat manusia dan kemuliaan Federasi Douluo akan menyertai Anda. Teriakan itu semakin intens. Ya, layar besar ini akan ditempatkan di sana setiap saat. Suara sorak-sorai jutaan orang akan terus menemani setiap prajurit di medan perang hingga akhir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, ini adalah perang yang melibatkan semua orang. Tidak pernah semua orang mengambil bagian dalam perang. Tidak ada yang tahu apakah ini akan menjadi perang terakhir. Tetapi mereka sangat sadar bahwa mereka perlu menghabiskan setiap upaya dalam perang ini tanpa penyesalan. Sementara itu, suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Tam-tam, tam-tam, tam-tam. Para prajurit yang baru saja mulai berteriak dengan kebenaran segera terdiam. Mereka segera berbelok menuju lorong jurang secara naluriah. Namun, mereka segera menemukan bahwa suara itu tidak berasal dari lorong jurang melainkan dari puncak gunung. Berdiri tegak di sana, warna merah keemasan yang menyala-nyala meledak seperti minyak yang meledak. Seekor naga emas raksasa naik ke langit dengan aura panas yang tak tertandingi. Itu menerangi tanah dengan kecerahan seperti matahari keemasan. Naga emas itu melebarkan sayapnya dan mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan terus-menerus. Suara auman berani menghantam matahari ungu di langit sehingga membuat Tule tampak menjadi lebih cerah. Di lapangan pusat Mingdu, orang-orang dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di garis depan melalui layar lebar seperti yang dapat dilihat oleh tentara garis depan. Ketika naga emas raksasa itu naik ke langit, orang-orang berhenti berteriak karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Raja Naga Emas. Itu adalah Raja Naga Emas. Itu adalah Kaisar Naga Douluo Tangwulin kami. Dia sembuh. Dia bahkan lebih kuat sekarang. Pergilah, adikku. Suara itu datang dari Molan. Suaranya yang bersemangat dan bahkan gemetar bergema di seluruh federasi. Kaisar Naga Douluo telah pulih dari luka parah seperti itu. Pada saat berikutnya, suara sorak-sorai yang perkasa 10 kali lebih kuat dari sebelumnya bergema di seluruh benua Douluo. Naga perak yang sangat besar naik ke langit untuk mengejar naga emas. Mereka saling melengkapi keagungan. Cahaya tajam yang dipancarkan dari naga-naga ini bahkan membuat matahari ungu di langit menjadi pucat jika dibandingkan. Itu adalah Putri Naga Perak Guyuena. Merekalah yang telah memimpin legiun umat manusia hingga saat itu. Merekalah yang telah mengalahkan musuh yang begitu tangguh berulang kali. Selama mereka masih ada, umat manusia masih memiliki harapan. Ya, masih ada harapan. Armor pertempuran Tangwulin Golden Dragon Moon Sun telah menyelesaikan penyembuhan dirinya sendiri. Dia menatap ke bawah ke tanah dari langit sambil mengenakan baju besi lengkap. Pada saat yang tepat ini, gairah di dalam hatinya melonjak tajam. Dia telah menyaksikan pemandangan dan mendengar suara sorak-sorai seperti yang dilakukan para prajurit. Ya, mereka memiliki jutaan orang yang mendukung di belakang mereka. Terlepas dari seberapa kuat musuh itu, mereka tidak memiliki hak untuk mundur. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah tidak berusaha keras untuk mengalahkan musuh yang tangguh dan meraih kemenangan. Lingkaran hijau emas perlahan muncul dari tubuh Tangwulin, mencemari area di sekitar tubuhnya dan tubuh Guyuena dengan rona.
1930 Unity of Will adalah benteng yang tak tertembus. Gu Yuena benar. Untuk mengalahkan Abyssal Sage King, mereka harus mengerahkan semua yang mereka bisa. Mereka belum dikalahkan. Penguasa kekuatan pesawat terputus oleh Abyssal Sage King. Tapi Ancient Life Tree masih tumbuh subur di Shrek Academy. Ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan biayanya. Ini adalah waktu bagi mereka untuk mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk mengalahkan musuh yang tangguh. Tang Wulin menutup matanya. Dia merasakan aura pohon kehidupan kuno secara diam-diam melalui suara sorakan semua umat manusia. Dia tidak tahu bagaimana kondisi pohon kehidupan kuno setelah subtri kehidupan dihancurkan oleh Raja Petapa Jurang. Aura anak alam menyebar keluar untuk merasakan keberadaan pohon kehidupan kuno. Dan aura hangat tiba-tiba terpancar melalui area sekitarnya. Cahaya hijau yang kaya menyebar dari tubuh Tang Wulin. Tidak hanya itu. Bayangan pohon berbentuk payung raksasa yang bercahaya secara bertahap terbentuk di langit di bagian selatan benua Douluo bagian dalam. Ketika cahaya hijau menyinari tanah, setiap prajurit yang hadir dapat dengan jelas merasakan sumber kehidupan yang kaya melingkari tubuh mereka. Kelelahan dan kedinginan yang mereka rasakan lenyap menjadi ketiadaan. Apa itu tadi? Pemandangan itu tidak hanya dialami oleh para prajurit karena orang-orang di setiap sudut Federasi Douluo juga bisa melihatnya. Meskipun mereka tidak tahu apa itu. Siapapun bisa tahu bahwa ini benar-benar hal yang hebat bagi tentara garis depan. Apa yang paling penting sekarang? Faktor krusial adalah kepercayaan diri. Emosi gembira mulai menyebar, membuat semua orang bersemangat sekali lagi. Tang Wulin menatap gambar proyeksi pohon kehidupan kuno di kejauhan. Bibirnya mengerucut erat. Dia tidak tahu apa pentingnya pohon kehidupan kuno. Tetapi dia sangat sadar bahwa kesempatan terakhir sudah ada padanya. Bagaimanapun, mereka masih memiliki peluang kecil. Waktu 3 hari akan segera tiba. The Asmara Douluo dan Heartless Douluo mengorbankan hidup mereka untuk mengulur waktu dan memberi mereka kesempatan terakhir ini. Ayo, Sage King, kami akan menunggumu di sini. Pada saat itu, Persatuan Kemauan adalah benteng yang tak tertembus. Para prajurit mulai bergerak di bawah komando perwira militer. Depresi mereka sebelumnya telah hilang semuanya. Mereka dipenuhi dengan kekuatan dan vitalitas oleh makanan dari pohon kehidupan kuno. Mereka dengan cepat mulai membuat persiapan untuk membangun garis pertahanan. Para pembangkit tenaga listrik mengangkat diri mereka dengan usaha keras sambil menikmati sumber kehidupan yang kaya yang dibawa oleh pohon kehidupan kuno. Itu juga pada saat inilah pintu cahaya perlahan terbuka di dekatnya. 2 siluet raksasa keluar dari situ. Mereka bergerak dengan gaya berjalan yang mantap dan mengambil posisi tertentu. Tang Wulin segera sangat senang melihat mereka. Dia mengepakkan sayap naga di punggungnya dan mendarat di tanah seperti meteor emas untuk menyambut mereka. Paman, kamu di sini, ya. 2 siluet yang keluar dari pintu cahaya adalah Azure Ox Python Daming dan Titan Giant APR Ming. Mereka adalah 2 raja binatang peringkat atas yang menjaga platform 10.000 binatang. Dilihat dari usia mereka, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Ditian. Namun, basis kultivasi mereka sama sekali tidak kurang dari dewa binatang. Bagaimanapun, mereka dulu tinggal di alam ilahi dan merupakan saudara dari dewa laut Tang San. Dengan kulit hilang, apa yang bisa melekat pada rambut? Meskipun benua Douluo telah dirusak oleh manusia kalian, itu masih menjadi bagian dari kita, kata Daming acuh tak acuh. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah perisai cahaya yang menyegel lorong jurang. Erming mengedipkan mata pada Tang Wulin. Wulin, kami mengandalkanmu. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan keras. Leluhur pertama, Yuanen Zentian, Yuanen Tiandang.
Dan anggota klan Titan Giant Ape lainnya buru-buru melangkah ke depan saat melihat Erming. Mereka memberi hormat dengan hormat. Erming terkekeh dan melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka. Tidak perlu etiket seperti itu. Kalian semua hebat. Pada titik itu, limit Doulos manusia yang tersisa hanya setengah dari jumlah mereka yang telah mencapai puncaknya. Selain itu, para Quasi-God semuanya telah jatuh. Penambahan 2 dewa binatang besar tidak diragukan lagi akan meningkatkan kapasitas mereka secara keseluruhan. Makhluk abisal bukanlah masalah besar dan mereka yakin bisa mengelolanya. Satu-satunya masalah adalah apakah mereka mampu menahan Abyssal Sage King. Raja Sage sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Itu hanya mungkin untuk mencapai kemenangan akhir dengan menghentikannya terlebih dahulu. Orang-orang berkumpul di garis depan dan menunggu dalam diam. Kali ini, bahkan kuas ilahi Douluo Yuguanzi dan cermin cerah Douluo Zhang Huanyun ada di sana. Pada titik perang ini, kepemimpinan tidak lagi signifikan. Tang Wulin memandang Gu Yuena di sisinya. Keyakinannya sudah dihidupkan kembali. Karena wanita di sebelahnya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah. Gu Yue, apa menurutmu aku harus membuka satu segel lagi? Atau haruskah saya membuka semua segel? Saya pikir saya harus mampu menahan proses setelah tubuh saya diangkat ke peringkat dewa. Ekspresi Gu Yuena berubah drastis. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, sama sekali tidak. Saya merasakan segel di dalam tubuh Anda sebelumnya. Ini sangat kuat dan juga sangat cerdik. Saya pikir itu diserahkan kepada Anda oleh ayah Anda. Anda harus tahu bahwa 3 segel terakhir berisi kekuatan asli Raja Naga Emas. Itu juga merupakan kekuatan peringkat dewa miliknya. Penghapusan setiap segel akan meningkatkan daya tahan tubuh Anda mendekati peringkat 3 ketuhanan. Dalam istilah yang lebih sederhana, jika alam ilahi masih ada, Anda bahkan dapat melampaui keilahian permaisuri iblis. Di sisi lain, 2 meterai terakhir akan memungkinkan Anda untuk secara terpisah mengangkat Anda ke peringkat 2 ketuhanan dan peringkat 1 ketuhanan. Bahkan, Anda mungkin lebih kuat. Pikirkan tentang ini. Seberapa besar ketinggian akan ketinggian dengan setiap peringkat ketuhanan? Bagaimanapun, tubuh Anda tidak mungkin menahan proses peningkatan ini. Lebih penting lagi, jiwa Raja Naga Emas juga tersembunyi di 2 lapisan terakhir. Jika Anda tidak berhati-hati, tubuh Anda mungkin akan disita oleh naga. Jadi, Anda sama sekali tidak membuka 2 segel terakhir. Hanya jika akan tiba saatnya ketika ayahmu kembali ke sisimu. Bolehkah kamu mencoba melakukannya dengan perlindungannya? Tang Wulin mengangguk pelan. Mereka berkomunikasi melalui kesadaran ilahi sehingga hanya mereka yang bisa mendengar satu sama lain. Tang Wulin tiba-tiba berkata, "Gu Yue, kamu bukan manusia, kan?" Gu Yuena tertegun sejenak. Dia menatap Tang Wulin dan tersenyum pahit. "Apakah Anda sudah mempertimbangkan untuk menanyakan pertanyaan ini untuk waktu yang sangat lama?" Tang Wulin tersenyum. "Itu tidak penting. Tidak masalah apakah Anda manusia atau bukan. Aku hanya tahu bahwa kamu adalah istriku." Wajah menawan Gu Yuena memerah. "Siapa istrimu? Aku belum menikah denganmu." Tang Wulin memegang tangannya. "Setelah perang berakhir, aku akan melamarmu. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah sehingga aku bisa menikahimu secara resmi. Sudah kubilang aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi." Gu Yue meliriknya dalam-dalam. "Kamu benar-benar tidak keberatan kalau aku bukan manusia. Anda seharusnya sudah mengetahuinya sejak awal, kan?" "Tepat sekali. Aku adalah separuh lainnya dari Dewa Naga, Raja Naga Perak." Tang Wulin kaget. Memang benar aku berhasil menemukan sesuatu. Tapi ternyata aku masih dalam keadaan tidak percaya setelah mendengarnya darimu.
Tatapan Gu Yuena menunjukkan bahwa dia sedikit bingung. Dulu, ada beberapa masalah ketika saya bertransformasi menjadi manusia dan berubah menjadi Naer. Saya kehilangan banyak kenangan. Jadi, Anda bertemu dengan saya yang telah kehilangan ingatan saya ketika Anda masih muda. Dengan pengasuhan dan perlindungan Anda, karakter Naer berangsur-angsur terbentuk dan dia jatuh cinta pada Anda. Setelah itu, Naer pergi karena aku mendapatkan kembali ingatanku secara bertahap. Tetapi kepribadiannya sudah mulai ada secara mandiri. Jika saya melahapnya dengan paksa, saya harus membayar harga yang mahal dan itu akan menghasilkan jiwa yang tidak lengkap. Oleh karena itu, saya bertaruh dengan Naer. Dia meminta agar saya mendekati Anda dan memperlakukan Anda dengan baik. Ketika saatnya tiba, dia akan setuju untuk bergabung dengan saya. Pada kenyataannya, ternyata Naer kalah taruhan di permukaan karena memang benar aku tinggal bersamamu untuk waktu yang sangat lama. Namun kenyataannya, akulah yang kalah taruhan karena aku jatuh cinta padamu. Jadi, Naer puas saat dia menyatu denganku. Nyatanya, saya tidak berani membiarkan dia bergabung dengan saya karena takut saya akan menyakiti Anda. Bersambung.